Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Salawat serta salam tak lupa pula tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan beliau bersama para sahabat, keluarga dan tabi'in yang telah membawa agama Islam dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang sampai sekarang masih kita rasakan nikmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khazanah pagi dengan judul Pentingnya Sholat. Sahabat kreatif rahimakumullah, segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi ini memiliki tujuan. Begitu pula dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia dengan sia-sia, melainkan memiliki tujuan. Sebagaimana tujuan tersebut Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kreatif rahimakumullah, salah satu ibadah yang paling penting dalam Islam adalah sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat tertentu, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bagi setiap orang yang mengaku dirinya orang beragama Islam, maka ia wajib untuk melaksanakan sholat. Hukum sholat dalam Islam adalah fardu ain, yang artinya wajib. Yang dimaksud dengan wajib adalah apabila ia kerjakan mendapat pahala dan apabila ia tinggalkan ia mendapat dosa. Jadi, ketika seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka ia telah melakukan perbuatan dosa. Salat merupakan amal ibadah yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. فَإِنْ تَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أُنْظُرُ هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا. Yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan merugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki salat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, salat dikatakan sebagai tiang agama. Jika kita menganalisa ucapan ini, maka salat diibaratkan sebagai sebuah rumah. Rumah apabila tanpa tiang penyangga, maka rumah itu pasti akan roboh. Begitu pula dengan salat. Sebagaimana salah satu riwayat mengatakan, as-salatu imaddudin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadmaha faqad hadammaddin. Yang artinya, salat adalah tiang agama.
Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Nauzubillah min zalik. Teman-teman, sahabat kreatif rahimakumullah. Saking pentingnya solat, Rasulullah SAW ketika sakit beliau tetap melaksanakan solat. Ketika beliau tidak bisa berdiri, beliau duduk, dan tidak bisa duduk, beliau berbaring, tetap melaksanakan solat sebagai kewajibannya. Selain itu, selain solat merupakan ibadah utama dalam Islam, melakukan solat memiliki beberapa manfaat. Yang diantaranya yaitu yang pertama adalah mencegah manusia melakukan perbuatan buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan. Salah satu ibadah yang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara ibadah dengan solat. Yang ketiga, menenangkan hati dan pikiran. Yang keempat, dimudahkan segala urusan. Dan yang kelima, memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Jadi itulah dari manfaat kita melaksanakan solat. Maka dari itu, marilah senantiasa kita melaksanakan solat dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Khazanah pada pagi hari ini. Saya Wijayanti Haji Arsad, mahasiswi dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Ternate mengucapkan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.